Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa Engkau datang untuk membantu, menyelamatkan, mengangkat, mendorong, memberi semangat, menggairahkan. Segala sesuatu yang secara manusiawi tak mampu kami lakukan. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tetap gembira, sukacita, dan penuh semangat dalam menghayati hidup perjalanan ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang kemandulan. Kemandulan ibu atau orang tua dari Samson. Ya, kemudian kemandulan dari Yoakim dan dari Zakarias dan Elizabeth. Apa makna kemandulan ini? Kemandulan adalah makna simbolisme dari ketidakberdayaan, dari ketidakmampuan, dari kenestapaan, ya, sesuatu yang kita tidak dapat menghasilkan buah. Sesuatu yang unik, yang antik, yang meskipun sudah tua, ya, jadi tidak sesuatu yang menurut pikiran kita, menurut kemampuan kita tak mungkin dapat lagi melakukan hal tersebut. Dan ini merupakan suatu indikasi dari kemanusiaan kita yang tak bisa sampai kepada suatu tingkat yang lebih tinggi. Memang kita diciptakan oleh Allah dengan segala kemampuan dan daya-daya yang hampir mirip dengan Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur 8, seperti dikatakan bahwa kita secitra, segambar dengan Allah, dengan penuh kehebatan, penuh talenta, penuh bakat. Tapi jangan lupa kita tidak bisa menggapai Tuhan. Kita tidak bisa, bukan hanya sekedar bahwa kita punya kemampuan talenta yang besar, tapi kita tidak bisa menggapai Allah. Ya, bahkan dalam sejarah manusia pun ketika orang bertapa, ketika orang seperti katakanlah seperti mungkin juga Buddha, ya, dengan pertapaan, dengan askese, dengan mati raganya yang besar, dia mungkin mengerti sebagian kecil dari kealahan yang begitu besar itu. Jadi kemandulan itu adalah situasi batin manusia di mana kita tak mampu untuk merangkul Tuhan, untuk mencapai, menggapai Allah. Dengan segala cara, dengan segala kemampuan. Bisa saja orang salah, maka orang bisa, dalam sejarah spiritualitas manusia, orang menganggap kuasa-kuasa tertentu sebagai Allah. Panteisme, animisme. Ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa simbolisme mandul itu adalah simbolisme ketidakberdayaan, kerapuhan manusia. Nah, dari dirinya sendiri manusia tak dapat. Karena itulah maka dengan penuh kerendahan hati kita mohon rahmat dari Tuhan. Tuhan mau menyatakan diri dalam Natal ini. Allah menjadi manusia adalah suatu manifestasi, suatu keinginan, suatu kerinduan bahwa Allah ingin manusia sampai kepada dirinya lagi sebagai Sang Pencipta. Karena itulah maka inkarnasi Allah menjadi manusia Natal itu merupakan sesuatu peristiwa yang keren, suatu peristiwa yang dahsyat, ya, bahwa manusia diajak untuk kembali ke tingkat yang paling atas. Dan itulah makna dari Natal. Ya. Apapun kita dengan kemampuan kita tak berdaya. Dan itu nyata dalam perjanjian lama, ribuan tahun bangsa Israel, ya, gagal dan gagal. Bahkan mereka dibuang, dihukum ke pembuangan. Bangsa Israel adalah bangsa yang banyak kali dijajah, dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin lebih dari bangsa-bangsa lain, bangsa ini banyak kali dijajah, bahkan dibuang, disingkirkan, dihancurkan karena dosanya. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Natal ini menjadi suatu gambaran ketidakberdayaan manusia. Nah, mampukah kita menyadari ketidakberdayaan itu dan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang telah hadir itu, yang telah tinggal dalam diri kita itu, membuat kita menjadi mampu
untuk bersatu lagi dengan Dia. Bukan hanya sekedar bahwa kita punya talenta, punya bakat, punya kehebatan, bukan itu, tetapi kita diajak kembali untuk menjadi putra kesayangannya, untuk menjadi bukan hanya ciptaan. Ingat itu, bukan hanya ciptaan belaka, tetapi kita menjadi anak Allah. Dan itu maka Yesus Allah memberikan putranya sendiri kepada kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus putranya itu. Nah, untuk itu maka apa yang kita mau lakukan, kita mau usahakan, kita mau jalankan sebetulnya bukan yang hebat-hebat, tapi yang sederhana. Mengizinkan Tuhan datang kepada kita. Mengizinkan Roh Allah untuk tinggal bekerja dalam diri kita. Nah, meskipun kita mengizinkan bukan gampang karena ada dosa yang selalu ingin kita tidak bersatu dengan Dia. Maka dalam Galatia bab 5 ya, dikatakan bahwa izinkanlah dirimu, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Nah, itulah seperti yang terjadi dilakukan Allah lewat Roh Kudus kepada Maria, kepada Yosef, kepada Zakaria, kepada Elisabet, kepada Yohanes Pembaptis. Ya, jadi disitulah kita melihat bagaimana kedahsyatan Allah itu bekerja lewat Roh Kudusnya untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita pantas dan layak untuk diangkat kepada kebersatuan dengan Allah. Itulah sebetulnya yang mau mengatakan kemandulan itu tak dapat dan tak mampu kita, ketidakberdayaan kita. Dan dengan demikian, dengan penuh kerendahan hati seperti Maria, Yosef, seperti Elisabet, seperti Zakaria, untuk dengan sadar, rendah hati, ikhlas, ya, dengan kesediaan, keterbukaan, kolaborasi terhadap intervensi Allah yang selalu ingin datang kepada manusia. Selalu ingin menolong kita. Jadi itu suatu keyakinan yang dalam bahwa Kristus, bahwa Allah selalu ingin menolong kita manusia. Semoga Natal ini menjadi suatu kerjasama, suatu sinergi antara kita yang mau diselamatkan oleh Yesus, oleh Tuhan. Dan dengan demikian Dia memampukan kita untuk bertindak, untuk mengangkat, terangkat, ya, sehingga kita mampu menjalankan apa yang ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan, dan terus berjalan mencari Yesus, karena Roh Kudusnya selalu dilimpahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.